Justru dengan penetapan dan penahanan HBS terkait dengan KM 50 itu, peristiwa hukum KM 50 itu akan terkuak lebih lanjut. Ya, Oke, oke. bukan dalam hal ini bukan upaya untuk menutupi, tetapi dengan penetapan dan penahanan tersangka Habib Bahar Smith ini, kotak Pandora itu akan terbuka dan akan berpotensi untuk membuka tabir yang selama ini ditutupi. Nah, jadi kalau saya berpikir malah gampangnya begini, Mas, di balik peristiwa buruk itu kadang-kadang ada hikmah. Orang mengatakan, ya apa istilahnya, blessing in disguise. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Puan dan Tuan. Balik lagi di segmen Tanya Profesor di channel yang radikal, ya, ramah, terdidik, dan berakal. Dan sudah tidak asing lagi, pasti di samping saya sudah ada Profesor Suteki. Ya. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Iya. Oke, Prof. Ini tentang kecele, ya. Merasa kecele itu bahasa Jawa, bahasa Indonesianya rasa tertipu atau terbohong, terkelabui atau terkelabui. ya. Oke. Jadi semua orang kecele nih, Prof. Ini soal HBS, ya. Ngiranya, saya juga ngira beliau itu dikasuskan karena kasus dengan Jenderal Dudung, ya, karena viralnya kan itu. Yeah. Tapi dengan alasan, kalau saya baca-baca ada alasan pro justisia. Jadi tidak ada publikasi dan pro justisia ini hanya digunakan saat proses di pengadilan, maka tiba-tiba kita kaget, ya, HBS itu ditahan karena tuduhan kasus hoax KM 50 nih, Prof. Ya, Prof, apa yang jenengan tangkap dari peristiwa dikasuskannya kembali Habib Bahar setelah baru beberapa waktu dia bebas, gitu? Karena saya ngelihat jenengan juga sempat kecel nih soal kasus ini. Kita atau saya? Iya. Baik, mungkin kalau saya terangkan dulu tadi, ya, persoalan pro justisia itu apa. Ini jadi pro justisia itu artinya kan demi keadilan. Artinya perbuatan atau tindakan atau apa, ya, langkah-langkah yang dilakukan oleh, apakah itu mulai dari kepolisian, kejaksaan sampai pengadilan, itu dilakukan demi untuk kepentingan penegakan hukum dan keadilan. Itu prinsipnya di situ. Nah, itu jadi kalau terkait dengan persoalan kita ini yang tadi saudara sebutkan, kita kecele itu memang, dan kita agak terperanjat juga, ya, kemarin ketika misalnya tahu ada dugaan bahwa ternyata bukan persoalan ujaran yang dilakukan oleh Habib Bahar Smith, ya, terkait dengan ucapan Dudung, Jenderal Dudung itu, tetapi justru ada kemungkinan itu terkait dengan pernyataan-pernyataan Habib Bahar Smith terkait dengan KM 50. Nah, kalau dikatakan dikasuskan kembali, itu juga tidak bisa dikatakan begitu. Jadi sebenarnya bukan dikasuskan kembali, namun memang sebenarnya sejak awal itu SPDP dan surat panggilan yang digunakan untuk memeriksa HBS ini kan disangkakan dengan pasal 28 Undang-Undang ITE, ya, yang terutama menyiarkan berita atau ujaran kebencian yang berbau sara itu, ya. Dan juga pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46, ya, tentang menyebarkan berita bohong yang kemudian menimbulkan keonaran. Di samping itu juga ada pasal 55 KUHP, itu tentang penyertaan melakukan tindak pidana. Nah, namun saya juga mendapat keterangan langsung ini, ya, direct, ya, dari Mas Aziz, pengacara yang mengawal HBS ini. Saya tanya, Mas, sebenarnya pasal yang mana itu yang disangkakan pada beliau? Nah, ternyata memang sampai dengan kemarin soal penangkapan dan sampai penahanan itu juga belum terang, gitu loh. Ujaran mana atau berita mana yang dituduhkan. Karena yang tampil itu juga waktu di pemeriksaan, menurut pengacaranya itu memang ada potongan video, ya, potongan video ini yang ditampilkan saat dilakukan pemeriksaan terhadap HBS ini, ya, Habib Bahar Smith. Bahar Smith, ya. Nah,
Jadi kalau kita lihat dari sini memang mestinya tidak terjadi gitu ya. Mestinya tidak terjadi, artinya ketidakjelasan mana kalimat mana atau pernyataan mana yang dianggap memenuhi unsur dari tindak pidana itu harusnya tidak terjadi ketika itu tidak terang. Maka prinsipnya sebenarnya harus terang sejak awal itu dilaksanakan. Nah, kalau misalnya tidak terang seperti ini kan seolah-olah penyidik itu memegang belangko kosong tentang nanti hasil pemeriksaannya itu yang mana itu, yang kira-kira yang paling tepat. Padahal mestinya sejak awal pun itu sudah ada pasal-pasal yang dituduhkan kepada Habib Bahar ini. Nah, jadi kalau begini tadi belangko kosong dan semua ya tergantung dari nanti maunya penyidik itu bagaimana. Padahal kita kan sudah tahu ini dari keterangan di kepolisian itu juga diperoleh sudah dilakukan pemeriksaan terhadap puluhan saksi ya, kalau nggak salah ada 34 saksi atau sekitar dan ada 16 ahli kalau nggak salah. Itu sudah dimintai keterangan. Lah kok bisa nih? Sampai kemudian transparansi sejak awal itu kok saya katakan patut diduga tidak atau kurang ada di sini. Nah, menurut saya justru ini kan menyimpangi dari slogan Kapolri itu ya, mengenai presisi itu loh Mas ya, presisi, jadi prediktif, responsibilitas, kemudian transparansi yang berkeadilan. Nah, jadi sayang sekali kalau terjadi demikian itu. Iya. Prof, apa ya? Karena tadi yang belangko kosong itu menarik untuk kita gali ya, karena bisa aja nanti banyak orang tuh berpendapat ya Habib Bahar itu bisa saja dikasuskan dengan kasus yang lain, kalau nggak kena ini bisa jadi kena ini gitu. Nah, tapi apakah mungkin ya HBS itu kena selain dengan kasus 50 juga nantinya beliau bisa dijerat dengan di kasus pelaporan Jenderal Dudung, Bro? Ya, seperti tadi saya katakan, sampai sekarang kan belum ada keterangan resmi dari Polri ya, terkait dengan tindakan HBS yang dinilai oleh penyidik itu bertentangan dengan pasal-pasal yang dituduhkan tadi. Tadi saya sebutkan sebenarnya TV One waktu ada diskusi apa itu namanya tentang demokrasi itu apa Mas, catatan demokrasi ya. Catatan demokrasi. Di TV One itu ya ada satu video yang diputar. Nah, itu video yang diputar itu adalah kejadian pada tanggal 11 Desember 2021 di Marga Asih di Kabupaten Bandung itu. Gitu. Nah, kalau kita perhatikan itu terkait dengan pernyataan Habib Bahar Smith itu terkait dengan penyiksaan korban ya, yang kita sebut dengan unlawful killings di KM 50. Terutama yang terhadap 4 anggota Laskar FPI ya, yang kemarin juga sudah kita bahas ada 11 tembakan ya terhadap betul. Ini hasil ahli nih, hasil keterangan dari dokter forensik gitu ya. Nah, jika penahanan HBS atas tuduhan berita bohong ini ada, maka juga boleh jadi ya pemeriksaan selanjutnya itu bisa dituduhkan terhadap tindak pidana yang lain. Misalnya ya terhadap pernyataan-pernyataan apakah itu ujaran kebencian atau apa ya ataupun pencemaran nama baik ya. Yang itu nanti terkait dengan pasal 310 atau pasal 28 Undang-Undang ITE, itu terkait dengan pernyataan Jenderal Dudung itu Mas. Jadi ada kemungkinan bukan hanya persoalan yang di KM 50, tapi juga ada kemungkinan bisa, karena tadi saya katakan pemeriksaan masih berjalan kan. Jadi, dan kita nggak tahu ya. Iya, tidak tahu persis gitu ya. Pemeriksaan masih berjalan. Memang tuduhan pasal-pasal itu kan bisa mengembang gitu. Nanti bisa ke arah mana saja gitu. Nah, ibaratnya beginilah. Jadi kalau kita lihat cerita yang kemarin juga menyertai peristiwa sampai SPDP sampai kemudian pemeriksaan dan penahanan HBS ini kan ibaratnya Mas main biliar itu ya. Main biliar itu kan kadang-kadang tidak perlu harus menembak bola yang kita tuju untuk dimasukkan. Betul, ya kan? betul. Jadi atau karambol lah. Jadi biasanya kita bahkan kadang kosong itu. Yang kita tembak di ruang kosong. Yang penting kita perkirakan itu yang kita sasarannya bisa masuk ke lubang.
Nah, jadi ya Ya, ya, ya. kalau orang Jawa ngomong itu melipir gitu ya, jadi nyembir, nembak, dek, tapi nanti Iya, baru iya. masuk ke sana. Oh, itu sudah teknis ya. Hmm, Dalam hal ini ya tentu polisi akan memiliki kewenangan ya untuk menentukan secara subjektif dan objektif apa iya, nanti iya. yang betul-betul akan dituduhkan sehingga nanti dinaikkan ke kejaksaan. Nah, kejaksaan nanti P21-nya macam mana. Hmm. Itu pun Oke, nanti di betul, betul. pengadilan masih ada kemungkinan Hmm. berubah tuduhan Iya, atau iya, maksud saya tuntutan jaksa itu juga bisa berubah. iya. Artinya Prof ini semakin menguatkan pernyataan Profesor di video sebelumnya kan, bahwa Hmm. kasus HBS itu salah satu model kasus yang itu kasus hukum tapi bernuansa politik, Iya, betul kan? betul, Nah, betul. ya, oke, oke, baik. Oke, Ya. nah kalau kalau kayak gitu saya mau bandingin nih Prof, mau bandingin dengan DS ya, Densi, oke. Ya, ya. Jadi ada berita di 9 Agustus 2020 nih, saya cuplik dari media Indonesia bahwa Hmm. kasus Densi ini dilimpahkan dari yang sebelumnya Polresta Tasikmalaya ke Polda Jabar. Hmm. Nah kemudian sudah berjalan 1,5 tahun ya, baru kemudian saya mendapati berita dari era.id 4 Januari 2022, katanya kasus Densi itu dari Polda Jabar sudah dilimpahkan ke Polda Metro Jaya. Ini sudah berjalan 1,5 tahun nih Prof. Hmm. Sementara kasus HBS ini baru beberapa waktu kan, kita kayaknya sebulan ya dari semenjak pelaporan. Selain dari diskriminasi yang sempat jenengan singgung, Prof. Ini soal Hmm. diskriminasi kan, ada diskriminasi. Ya. Apa yang menarik disorot dari dua kasus ini, Prof? Ya, yang pertama memang paling utama itu persoalan diskriminasi ya. Tentang kemarin kita bahas tentang gerak cepat ya. Gerak cepat atau kalau terkait dengan presisi tadi ya berarti persoalan responsibilitas ya, responsibilitas. Polri sebenarnya punya itu prinsip quick wins. Jadi juga bagaimana kecepatan menindak atau menindaklanjuti laporan atau aduan yang sudah diterima. Yang paling utama di situ. Jadi, tapi yang kedua lagi kan saya kira bukan rahasia umum lagi ya. Bagaimana penanganan terhadap kasus-kasus yang dalam tanda kutip ya orang-orang yang berseberangan dengan pemerintah dengan orang-orang yang pro ya dengan pemerintah. Ya itu bukan rahasia umum dan banyak kasus yang tadi panjenengan sebutkan itu sebenarnya bukan hanya itu tapi ya kasus AJ, kasus Densi, kasus AA, kasus Victor, kasus macam-macam itu sebenarnya banyak sekali di situ. Nah, apakah ini juga saya bertanya-tama apakah ini antara buzzer ya yang kita sebut juga sering kali kan terhadap buzzer itu memang hukum itu tumpul ke bawah dan tajam ke atas begitu. Nah, terhadap orang-orang yang berseberangan dengan pemerintah itu justru itu ini gerak cepat ya, gerak cepat dari aparat penegak hukum ini. Nah, jadi kalau saya lihat juga mungkin ada sisi lain ya. Mungkin orang juga bilang soal skala prioritas ya dalam penanganan perkara. Tapi dalam hal ini juga perlu diingat bahwa bukti yang cukup itu kalau mau sebenarnya kan mudah sekali Mas untuk mendapatkan itu. Karena kan sebagaimana ketentuan dari MK itu yang penting bukti cukup itu ada 2 alat bukti. Tapi sebenarnya nggak cukup itu. Ditambah dengan pemeriksaan awal. Jadi istilahnya pemeriksaan permulaan. Itu sudah cukup gitu ya. Jadi makanya saya katakan tidak sulit ya untuk polisi untuk menetapkan seseorang itu menjadi tersangka atau tidak itu tidak sulit. Atau setidaknya tadi sudah ada dikeluarkan SPDP. Enggak sulit, gampang. Cuma tadi kan terkait dengan persoalan mau apa tidak gitu loh. Nah ini kalau dalam bahasa hukum namanya diskresi. Diskresi itu policy to do or not to do. Jadi melakukan atau tidak melakukan. Semuanya itu tergantung dari penilaian polisi. Baik secara subjektif maupun secara objektif. Nah, Oke, artinya ada diskriminasi dan diskresi. Apa, Prof? Diskresi. Diskresi, oke. Ya, diskriminasi, diskresi. Oke ya. Ditambah satu tadi tentang skala prioritas. Skala prioritas, oke. 3 hal yang penting untuk kita sorot dari kasus Densi dan HBS ini. Ya. Prof,
Saya ingin membawa pertanyaan-pertanyaan ini pada kasus utama ya, karena latar kasus Habib Bahar ini terkait dengan pernyataannya di korban pembunuhan di KM 50, Prof. Ya. Apakah terlihat ya usaha untuk menutupi kasus ini dengan pengkaburan? Kita bisa bilang, saya bisa menyebut pengkaburan dengan mengkasuskan orang-orang yang kemudian berusaha menyinggungnya, sehingga ada ketakutan gitu atau gimana? Itu hanya prasangka saya saja. Iya, Profesor iya. gimana, Prof. Tegi? Saya justru berpendapat sebaliknya ya. Karena apa? Justru dengan penetapan dan penahanan HBS terkait dengan KM 50 itu, peristiwa hukum KM 50 itu akan terkuak lebih lanjut. Ya, bukan dalam hal ini bukan upaya untuk menutupi, tetapi dengan penetapan dan penahanan tersangka Habib Bahar Smith ini, kotak Pandora itu akan terbuka dan akan berpotensi untuk membuka tabir yang selama ini ditutupi. Nah, jadi kalau saya berpikir malah gampangnya begini, Mas, di balik peristiwa buruk itu kadang-kadang ada hikmah. Ya. Orang mengatakan, ya apa istilahnya, blessing in disguise. Gitu. Jadi kita akan tahu sendiri ya bahwa perjuangan penuntutan untuk mencari keadilan dan kebenaran terhadap, terutama ya semuanya ya, ada 6 anggota Laskar FPI itu kan terus dicari kan di sini. Yang kita tahu apapun ya orang mengatakan itu jelas terjadinya unlawful killing, dan bahkan kita bisa mengatakan itu pembunuhan yang sangat keji di luar batas kemanusiaan itu. Nah, kita juga tahu bahwa pada mulanya umat Islam itu kan khawatir kalau KM 50 itu kemudian ditutup ya seiring dengan proses peradilan yang sudah dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Yaitu kalau misalnya hakim memutus ya terhadap tersangka ya, 2 tersangka ya, pelaku pembunuhan itu, ada kemungkinan ya kasus itu mungkin akan ditutup begitu saja ya, atau sudah menutup opini yang berkembang gitu. Betul. Nah, jika tuduhan terhadap apa ya, perkataan bohong yang dilakukan oleh Habib Bahar Smith ini terkait dengan 4 anggota Laskar FPI itu terus disematkan kepada HBS tadi, maka demi keadilan itu nanti untuk pembuktiannya itu harus dilakukan, Mas. Jadi misalnya mengatakan bahwa dicopot kukunya, disetrika, atau mungkin juga dibakar kemaluannya, itu kalau memang itu di pengadilan nanti akan harus ada pembuktian itu. Ya kan? Nah, terus misalnya Habib Bahar bin Smith itu mengatakan, oh ya saya mendapatkan keterangan dari sini. Kemudian kan bagaimana cara membuktikannya? Berarti ada kemungkinan, kalau saya pikirnya ya, saya orang nggak ngerti dari sisi forensiknya itu bagaimana, apakah mungkin itu dilakukan otopsi ulang ya, atau otopsi tambahan dengan cara ya melakukan pembongkaran makam untuk para ya jenazah korban ini. Apakah itu juga cukup? Saya kira tidak. Jika perlu nanti ya, selama ini yang kita tuntut sebenarnya kan harus ada TGPF itu. Tim gabungan pencari fakta. Ya untuk apa? Untuk mengungkap kasus ini supaya terang begitu. Jadi ya tadi saya katakan ini mungkin bisa dikatakan blessing in disguise. Nah, ternyata selalu ada hikmah tadi di balik peristiwa yang mungkin kita anggap penangkapan, penahanan Habib Bahar Smith ini bisa dikatakan menyedihkan. Dan kalau kita umat Islam tentu kan yakin ya bahwa makar Allah itu selalu lebih dahsyat dari makar apapun. Bahkan kalau melihat kisah dalam Quran, makar itu tidak akan menimbulkan mudarat kecuali terhadap pembuatnya sendiri. Nah, ini kalau saya cuplik sedikit Mas ya, ini dalam Quran surat An-Naml ya ayat 27 itu Allah kan berfirman bahwa wa makaru makron wa makarna makron wahum la yas'urun. Jadi dan mereka membuat tipu daya dan kami pun menyusun tipu daya sedang mereka tidak menyadarinya. Nah, jadi
Ya, kita harus yakin betul lah bahwa pada saatnya orang-orang zalim itu akan mendapatkan akibat dari perbuatannya. Nah, siapa yang zalim? Apakah HRS, apakah BS, atau FPI, atau pelaku unlawful killings KM 50? Yeah. Tapi kita berharap Anda dan saya bukan termasuk orang-orang yang zalim. Amin. Amin, 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 amin. Alhamdulillah, Prof. Ya. Oke, Prof, sudah pertanyaan keempat nih. Jadi ada beberapa poin yang ingin saya catat ya, di antaranya kalau kita melihat kasus Habib Bahar ini semakin mengukuhkan pendapat di Profesor di video sebelumnya bahwa kasus Habib Bahar itu kasus hukum yang ada nuansa politik ya, ada nuansa politis ya, dan kemungkinan juga karena ini ibarat apa tadi Prof? Belangko kosong. Ya, belangko kosong, bisa jadi ya beliau disasar dengan kasus-kasus lainnya. Tapi yang menarik itu tadi ketika kita membandingkan kasus HBS ini dengan kasusnya Densi, itu ada 3 hal yang jenengan sorot, Prof. Pertama diskriminasi, kemudian skala prioritas hukum ya, skala prioritas, dan juga diskresi. Oke. Nah, dan yang terakhir ya tadi saya mengutip tentang makar ya, bahwa makar itu akan kembali pada pelakunya ya, Prof. Insya Allah ya. Dan mudah-mudahan kita bukan termasuk orang-orang yang bermakar, apalagi bermakar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Oke, Prof, matur suwun, dan juga Puan dan Tuan yang sudah menonton video ini sampai dengan sesi keempat pertanyaan saya kepada Prof. Suteki. Terima kasih, dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe channel Prof. Suteki ini, karena kita akan mudah-mudahan bisa mendapati banyak hikmah dan pelajaran dari kasus-kasus yang terkait dengan hukum dan politik dari perspektif yang lebih dalam ya, karena bukan kaleng-kaleng nih Prof Suteki ini. Oke. Prof, matur suwun Prof ya. Nanti kita ketemu lagi di next video di bahasan isu viral yang lainnya. Dan terima kasih, tetap salam radikal. Ramah, terdidik dan berakal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.